Indonesia. Hello everyone, my name is Nadia Nafsabella. You can call me Nadia. Saya di sini mau menjelaskan tentang dampak penjajahan Spanyol terhadap rakyat Indonesia. Kalian pasti belum tahu kan apa saja dampak yang ditimbulkan Spanyol terhadap rakyat Indonesia. Meskipun pemerintahannya sangat singkat, tetapi Spanyol memberikan dampak yang sangat besar terhadap rakyat Indonesia. Dan kira-kira latar belakang apa yang melatar belakangnya mereka untuk Indonesia, dan apa tujuan mereka, dan siapa yang melakukan ekspedisi tersebut? Kalian penasaran kan? Simak video ini sampai akhir ya. Bye bye. Penjajahan Spanyol. Penjajahan Spanyol di Indonesia dimulai sejak kapal dagang Spanyol yang berhasil berlabuh di Maluku. Nah, jadi penjajahan Spanyol itu dimulai pada daerah Maluku yang ada di Indonesia, karena dinilai pada saat itu Maluku adalah penghasil rempah-rempah terbanyak di Indonesia. Nah, kapan sih tahunnya? Nah, jadi Spanyol datang ke Indonesia itu pada tanggal 18 November 1521 silam. Bangsa Spanyol berhasil masuk ke Nusantara setelah berlayar melalui Filipina, melewati Kalimantan, dan tiba di Tidore. Nah, jadi latar belakang mengapa Spanyol melakukan ekspedisi adalah rasa iri terhadap Portugis yang lebih dulu menghasilkan rempah-rempah, di mana pada waktu itu juga Spanyol menghadapi krisis ekonomi dan membutuhkan rempah-rempah baru untuk dijual. Nah, jadi akhirnya Christopher Columbus ini memiliki ide untuk menghasilkan atau melakukan ekspedisi yang sama seperti yang dilakukan oleh Portugis gitu. Nah, dari sini Spanyol juga memiliki tujuan melakukan ekspedisi, bukan hanya melakukan ekspedisi untuk mencari rempah-rempah saja, tapi Spanyol juga memiliki tujuan lain. Apa tujuan Spanyol? Yaitu menyebarkan 3G. Apa 3G itu? Yaitu God, Glory, dan Gospel. Glory itu untuk mencari kejayaan, God itu untuk mencari kekayaan, dan Gospel itu untuk menyebarkan agama, yaitu untuk menyebarkan agama Kristen, Protestan, dan Katolik. Nah, tetapi pelayanan yang dilakukan oleh Christopher Columbus ini tidak berjalan sepenuhnya lancar. Karena memiliki resiko yang tinggi, Christopher Columbus ini mengajukan dana yang besar kepada Ratu Isabella. Nah, Ratu Isabella ini sangat ragu untuk menandatangani biaya tersebut. Nah, tetapi karena usaha Christopher Columbus meyakinkan Ratu Isabella, akhirnya pada tanggal 3 Agustus 1492 dengan 3 kapal yang berisi 120 pelaut, perjalanan pertama kali berlabuh di Kepulauan Kanari yang berada di lepas pantai Afrika. Nah, disinilah Christopher Columbus ini menemukan dataran baru, di mana dataran baru ini juga dianggap sebagai negara India. Nah, ternyata itu bukan negara India, melainkan Kepulauan Salvador yang berada di benua Amerika. Nah, pelayaran berikutnya Christopher Columbus ini berlabuh di Hispania sepanjang selatan kota Kuba yang kemudian dinamai sebagai Pulau Dominika. Nah, perjalanan selanjutnya yaitu perjalanan ketiga, dia memperluas daerah jajahannya di selatan Amerika, khususnya di Trinidad dan Venezuela. Dan pada perjalanan terakhir atau perjalanan keempat ini, Christopher Columbus berlayar hingga ke Honduras, Panama atau Amerika Tengah, Meksiko, dan Santiago atau Jamaika. Nah, tetapi ekspedisi tersebut tidak dilanjutkan oleh Christopher Columbus, tetapi dilanjutkan oleh Ferdinand Magalhães pada tanggal 10 Agustus 1519. Dia pergi bersama 165 awak kapal yang terbagi menjadi 5 kapal berbeda. Nah, pada ekspedisi ini Magalhães itu tidak sendirian, guys. Nah, tetapi Magalhães itu dibantu oleh Kapten Juan Sebastian Elcano sebagai kapten dari kapal yang ditumpanginya itu. Dalam kapal tersebut juga terdapat seorang penulis dari Italia yang bernama Pigafetta. Kisah perjalanan Magalhães itu pun kemudian ditulis oleh Pigafetta secara khusus. Nah, jadi pelayaran Magalhães bersama Elcano masih berlanjut jalur ekspedisi Columbus. Mereka melalui Samudra Atlantik, kemudian menuju ke arah barat hingga ke pantai timur Amerika Selatan. Nah, selain itu, mereka juga melakukan perjalanan ke ujung benua Amerika dan melewati sebuah selat. Nah, selat ini tuh selat baru, guys. Jadi, kemudian selat ini itu dinamai dengan Selat Magalhães.
Nah, pada tahun 1521, Magalhaes melalui Samudra Pasifik dan sampai di sebuah pulau yang bernama Kepulauan Masava. Nah, Kepulauan Masava ini itu sama kayak negara Filipina sekarang. Jadi negara Filipina sekarang ini dulunya adalah Kepulauan Masava, guys, namanya. Nah, selain melakukan ekspedisi, Magalhaes juga menyebarkan agama di setiap daerah yang dia singgahi. Namun ternyata penyebaran agama ini menyebabkan berbagai perlawanan di sebagian wilayah. Salah satu perlawanan itu atas penyebaran agama tersebut dilakukan oleh orang-orang Maichan yang mengakibatkan tewasnya Magalhaes di Filipina. Nah, akhirnya ekspedisi ini pun terus berlanjut, guys, sampai akhirnya ekspedisi ini dilanjutkan oleh Kapten Delcano. Nah, tetapi ketika sampai di Indonesia atau di Tidore dan Maluku, nah, kedatangan bangsa Spanyol di Maluku ini menimbulkan pertentangan dan ancaman bagi Portugis. Pasalnya, Portugis menganggap Spanyol dapat melanggar hak monopoli yang dilakukan oleh Portugis di Maluku. Persaingan dagang yang mendapatkan rempah-rempah antara Spanyol dan Portugis itu pun terus berlanjut. Mereka juga turut bersaing dengan memanfaatkan permusuhan yang terjadi oleh kerajaan-kerajaan lokal, yaitu Tidore dan Ternate. Hasil permusuhan kerajaan Ternate dan Tidore pun semakin memanas karena ditunggangi oleh kepentingan Spanyol dan Portugis di dalamnya. Nah, akhirnya upaya penyelesaian konflik yang diambil adalah Perjanjian Saranggoza. Nah, apa sih isi Perjanjian Saranggoza? 1. Spanyol harus meninggalkan wilayah Maluku dan kembali melakukan perdagangan di wilayah Filipina. Dan kedua, Portugis dapat tetap melakukan kegiatan perdagangan di sekitar wilayah Kepulauan Maluku. Meskipun hanya sebentar datang ke Indonesia, Spanyol memiliki dampak yang sangat besar terhadap Indonesia. Nah, dampak-dampak ini pun mempengaruhi kegiatan yang ada di Indonesia, dan dampaknya itu dibagi menjadi beberapa bagian. Dan apa aja bagiannya? Bagiannya adalah, nah, jadi dampak penjajahan Belanda ini dibagi menjadi 4 bidang, yaitu bidang ekonomi, politik, sosial budaya, dan pendidikan. Nah, jadi dampak dari penjajahan Spanyol di bidang ekonomi yaitu penjajahan mengubah sistem tatanan pemerintah Indonesia yang telah tersusun. Pernyataan ini diterapkan dengan asumsi bahwa sebelum kedatangan bangsa Barat, bangsa Indonesia hidup dengan suasana kekeluargaan di bawah kepemimpinan seorang raja, pemangku adat, dan lain-lainnya. Jadi sebelum kedatangan bangsa Spanyol atau bangsa Barat yang lain, Indonesia itu memiliki rasa kekeluargaan yang tinggi, serta saling adanya rasa tolong-menolong yang tinggi, serta para pemangku adat atau raja-raja itu memiliki sistem yang sangat untuk memakmurkan rakyat. Nah, akibat dari sistem yang diterapkan oleh Spanyol dan bangsa Barat itu, ternyata adalah diberlakukannya sistem pelaksanaan tanam paksa bagi Indonesia. Nah, karena sistem tanam paksa ini kan si petani dari Indonesia itu harus menjual hasil panennya kepada bangsa Spanyol atau bangsa Barat dengan harga yang lebih rendah. Nah, jadi mereka memiliki kerugian yang besar. Hal ini dikarenakan beban pajak panen yang harus dibayarkan kepada para penjajah, yaitu Spanyol ataupun bangsa Barat lainnya. Nah, sekarang pada bidang sosial budaya. Pada bidang sosial sendiri, munculnya masyarakat yang menganut agama Katolik dan Kristen Protestan. Hal ini dipengaruhi karena semangat bangsa 3G, yaitu Go, Glory, dan Gospel, membuat terpengaruhnya penyebaran agama Kristen dan Protestan dan Katolik. Nah, tetapi penyebaran agama ini juga mengalami penolakan, di mana karena adanya penolakan ini terjadi banyak pertempuran antar rakyat yang tidak setuju dengan adanya penyebaran agama Katolik dan Protestan, sehingga terbunuhnya oleh Ferdinand Magellan. Ini menjadi bukti nyata bahwasanya penyebaran agama Kristen, Protestan, dan Katolik ini tidak berjalan dengan lancar. Nah, pada bidang budaya mulai terpengaruhnya seni tari, pakaian, arsitektur, hingga cara berpikir yang sesuai dengan cara berpikir bangsa Spanyol. Jadi, seni tari yang diadopsi dari bangsa Spanyol membawa kebudayaannya kepada Indonesia, serta arsitektur bangunan bangsa Spanyol yang dimana mereka menerapkan arsitektur tersebut kepada rakyat Indonesia, serta cara berpikir. Cara berpikir itu mulai dari perilaku mereka menghadapi suatu masalah yang terjadi, serta bagaimana mereka
tunduk kepada bangsa Spanyol. Nah, pada bidang politik yaitu ideologi pun oleh kaum penjajah diupayakan diburukan atau dikondisikan supaya tidak dapat berkembang. Nah, jadi ideologi itu tidak dapat dikembangkan atau tidak boleh berkembang karena jika berkembang atau lahirnya ideologi baru atau paham baru tentang pemikiran masyarakat yang lebih maju membuat kekuasaan bangsa barat atau kekuasaan Spanyol ini menjadi terganggu, atau dengan demikian mereka tidak mau kekuasaan mereka itu menjadi tergusur karena adanya paham-paham ideologi ini, karena mereka menganggap bahwa bangsa Indonesia itu masih memiliki banyak rempah-rempah atau banyak kekayaan yang harus mereka ambil untuk diperjualbelikan di negara mereka dan memiliki keuntungan yang besar. Nah, yang terakhir adalah pada bidang pendidikan, yaitu masuknya bangsa Spanyol ke Nusantara juga membawa pengaruh besar dalam bidang pendidikan. Pendidikan dari Spanyol pertama kali masuk ke Nusantara bersamaan dengan masuknya agama Kristen dan Katolik. Nah, karena mereka adalah semboyannya adalah 3G, Ghost, Glory, dan Gospel. Salah satunya adalah Gospel menyebarkan agama Katolik dan Protestan. Nah, jadi di sini pendidikan yang mereka ambil adalah pendidikan untuk mempelajari agama Katolik dan Protestan tersebut, di mana mereka juga mengajarkan bagaimana cara mereka mengesahkan Tuhan dan bagaimana cara mereka menyembah Tuhan. Nah, penyebaran agama pendidikan ini pertama kali diajarkan pada daerah timur Indonesia, yaitu di sekitaran Maluku dan sekitarnya. Nah, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time guys, bye-bye. Thanks for watching. Yeah. Please subscribe.